Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, apa kabarnya? Selamat pagi, sore, dan siang. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan selalu berbahagia. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mamandio. Kali ini kita ingin sharing cerita lagi ya teman-teman terkait pengembangan channel YouTube. Begini teman-teman, tema yang yang kita angkat pada hari ini adalah konten reupload. Nah, sebenarnya seperti apa sih konten reupload ini dan bagaimana resikonya? Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya, karena sebagai YouTuber pemula itu tidak lepas dari yang namanya belajar. Nah, kepada siapa kita belajar? Tentu banyak mentor-mentor tempat kita belajar ya teman-teman. Misalnya kalau saya pribadi itu ada banyak referensi tempat belajar, misalnya kepada Bang Den JC, ke Bang Timon Adioso, atau ke Hidayah Record, ke Hairun Nisa Adlina, atau ke Insan Tutor, Belian Tutor, siapa lagi? Bang Tamlika, atau banyak lagi teman-temannya tempat kita belajar. Dan semua mentor-mentor itu ilmunya juga mantap-mantap semua. Dan walaupun kita kadang menemukan antara mentor satu dengan mentor lain itu berbeda pendapat, itu wajar saja teman-teman. Yang namanya guru itu sering ada silang pendapat, ya nggak apa-apa. Dalam agama juga antar ulama satu dan ulama dua juga terkadang saling debat juga ya terkait hal-hal tertentu. Jadi sebenarnya gini, saya sudah mempelajari YouTube ini sudah sejak lama teman-teman, sudah mungkin 6 tahun mungkin sudah. Tapi tidak kunjung juga membuat konten, karena ya itu tadi banyak sekali ya, karena mungkin kurang pede dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudah, selama 6 tahun itu ya saya sering mengikuti video-video tutorial dari mentor-mentor YouTube tersebut. Akhirnya ya ilmunya numpuk teman-teman. Akhirnya ya daripada saya ya udah saya langsung saja terjun ke lapangan, tapi tidak juga untuk membuat channel teman-teman, tapi hanya sekedar melakukan riset. Nah, pada saat itu karena saya tidak punya ide mau riset membuat apa, akhirnya ya sudah saya risetnya ke konten reupload. Nah, kenapa saya melakukan konten reupload ini ya, karena sudah banyak dibahas teman-teman ya dari mentor-mentor itu sudah banyak membahasnya, apa resikonya dan lain sebagainya. Nah, tapi saya penasaran. Akhirnya saya membuat sebuah channel untuk riset sebenarnya seperti apa sih resiko, apakah ada manfaatnya atau bagaimana. Ya sudah, akhirnya saya mencoba membuat sebuah channel untuk reupload. Saya mendownload video dari berbagai sumber ya teman-teman, baik dari TikTok ataupun dari Facebook atau dari YouTube juga ada juga yang saya upload. Nah, asumsi saya seperti ini teman-teman, karena saya berkesimpulan begini teman-teman, YouTube ini kan komputer itu ya pasti tidak lepas dengan yang namanya algoritma ya. Dan YouTube itu sendiri juga sudah mengakui mereka tuh punya banyak sekali algoritma YouTube untuk mengelola video-video yang diupload ke YouTube. Nah, algoritma ini tentunya kalau banyak kategori, tentu ini juga rumit ya teman-teman ya. Nah, walaupun rumit ya tentu yang namanya komputer pasti ada bisa kita pelajari ya secara manual seperti ini. Akhirnya ya sudah, saya langsung mencoba mengupload konten reupload di channel riset saya. Nah, tujuan yang ingin saya capai pada saat itu adalah, yang pertama adalah untuk mendapatkan subscriber alami. Nah, syukur-syukur dapat 1000 subscriber. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah untuk mengaitkan algoritma, untuk membentuk algoritma awal sebelum kita membuat channel yang akan kita seriuskan seperti itu. Nah, itu akhirnya ya memang seperti itu. Awal-awalnya konten reupload itu seperti itu. Akhirnya memang beberapa kali upload video ternyata
di beberapa channel yang saya coba upload ternyata ya tidak ada yang nonton, tapi ada satu yang terkait algoritmanya. Nah, terkait algoritmanya ini ya saya coba olah lagi. Ternyata ya dari situ, walaupun kontennya adalah konten reupload, ternyata ada dapat subscriber alami. Nah, dari situ saya mempelajari, oke, ternyata konten reupload itu bisa mendapatkan subscriber, apalagi jika jenis kontennya itu konten yang gampang untuk disubscribe oleh orang, misalnya konten hiburan dan lain sebagainya. Nah, itulah sering pengalaman saya teman-teman ya. Ini hanya sekedar riset saya teman-teman, tidak untuk ditiru ya. Ini contoh yang tidak baik karena kita tahu bahwa YouTube itu sangat melarang keras melakukan reupload, karena itu dianggap ya itu memanipulasi algoritmanya mereka teman-teman, dan resikonya juga ya berat juga teman-teman. Bisa jadi misalnya yang pastinya kita tidak bisa memonet channel tersebut jika di dalam channel kita itu ada video reupload teman-teman, dan kemudian bisa jadi terkena klaim hak cipta atau terkena konten ID juga bisa jadi seperti itu. Kemudian yang pastinya yang berat itu ya channel kita dapat teguran teman-teman, karena teman-teman tahu semua lah ya, teman-teman semua tahu lah bahwa kita hanya diberi kesempatan 3 kali terkena teguran YouTube. Nah, jika sudah 3 kali kena teguran dalam rentang waktu beberapa bulan, channel kita itu bakalan dihapus teman-teman. Wah, sayang sekali misalnya kita sudah melakukan konten reupload banyak-banyak, tiba-tiba channelnya hilang, kan sedih teman-teman. Akhirnya apa yang sudah kita lakukan ya sia-sia ya kan. Nah, itu resikonya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sekarang melakukan reupload video, berhati-hatilah, karena pada tahun 2023 ini YouTube sudah melakukan upgrade besar-besaran teman. Jadi ya mungkin algoritmanya juga sudah berubah ya. Memang dari beberapa mentor itu sudah menceritakan bahwa hampir setiap tahun itu YouTube melakukan upgrade algoritmanya teman-teman. Nah, jadi untuk konten yang berulang ini ya sudah pasti tidak bisa dimonetisasi. Oke, itu dia sharing pengalaman saya pada hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Saya tidak berniat untuk menggurui, hanya sekedar cerita saja. Moga-moga ada manfaat yang bisa didapatkan. Itu saja teman-teman. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.